Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, kembali pada malam ini kita berjumpa dan menikmati firman Tuhan dalam satu perenungan berbuah 100 kali lipat. Injil Matius pasal 12 ayat 23 mengatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari dalam kegelapan ke dalam terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Artinya gereja bukanlah sekumpulan makhluk abstrak tak berjiwa. Gereja adalah pribadi-pribadi yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bisa dikatakan sebagai benih yang unggul atau biji pilihan yang ditanam di dunia untuk menghasilkan buah. Dengan demikian, gereja yang adalah wujud dari biji atau bibit pilihan akan menghasilkan gereja yang sehat dan dinamis, gereja yang bertumbuh, yaitu pertumbuhan rohani. Gereja yang sehat dan dinamis itu yang dapat diandalkan untuk berbuah, untuk menghasilkan buah 100 kali lipat. Hanya gereja yang sehat itulah yang dapat diandalkan meneruskan misi Yesus untuk pergi ke seluruh dunia sebagai amanat agung dari Yesus ketika naik ke surga. Pertanyaannya ialah bagaimana agar gereja tidak hanya puas dengan buah 30 kali lipat, dengan buah 60 kali lipat, melainkan mencapai puncak tertinggi, yaitu berbuah dengan 100 kali lipat. Saudara, gereja bisa melakukan yang pertama, kalau kekristenan yang dapat berbuah 100 kali lipat adalah kekristenan yang hidupnya telah disalibkan. Saya ulangi, kekristenan yang hidupnya telah disalibkan. Apa arti hidup yang disalibkan? Adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketaatan. Sebuah kehidupan sebagai persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, hidup dengan komitmen mutlak mengikuti Yesus. Menjadi serupa dengan Dia, berpikir seperti Yesus berpikir, bertingkah laku seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus mengasihi, seluruh kepenuhan rohani berhubungan langsung dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami sebagai tanah yang baik, agar dapat menjadi tempat yang baik untuk menabur bibit yang baik, sehingga hidup kami dapat dengan sungguh-sungguh menghasilkan buah pada tingkat yang paling tinggi 100 kali lipat. Berkati gerejamu untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini dalam menjalani hidup kami di new normal ini. Pekerjaan usaha yang sebagian besar kami masih kerjakan dari rumah, anak-anak cucu kami yang masih belajar dari rumah, terkhusus yang sedang mencari perguruan tinggi sebagai tempat di mana menuntut ilmu. Syukur untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan sediakan, juga untuk malam yang kembali Tuhan karuniakan. Biar dalam perlindungan-Mu kami dapat menikmati istirahat malam ini. Lindungi orang tua kami dalam usia lanjutnya, yang juga dalam berbagai pergumulan hidup. Engkau sumber kekuatan dan perlindungan kami. Dengarlah doa hamba-Mu, semuanya ini demi Tuhan Yesus. Amin.